pada kehidupan kami anak-anak-Mu dalam Yesus. Amin. Saudara, biarlah saudara dan saya saat ini boleh melihat bersama dari Kolose pasal yang keempat, salam Natal, biarlah penuh cinta. Judulnya saudara, Kolose pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17. Kita akan lihat dari Kolose pasal 4 7 sampai dengan 18. Saya akan membaca 7 sampai dengan 15, 16 sampai dengan 18 kita akan baca bersama. 7 sampai dengan 15 saya akan baca terlebih dahulu. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketika orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa dia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya bersama. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Berbahagialah saya dan saudara saat ini yang sudah membaca, menyimpan firman Tuhan, dan di dalam pertolongannya mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. So, the greeting of Christmas, let it be full of love, James. That's the title. So, Christmas is now everywhere around us. But many places, or maybe me or yourself, it's too cold too to face this Christmas. So, with this title, I'm encouraged, and let you also be encouraged. Let's make this Christmas be a warm Christmas to share about God's love. Not ashamed about yourself, not ashamed about myself, because what we share is God's word and God's power, not your power, and not my power. Saudara, dari sini kita boleh membaca satu bagian di mana dari bagian Kolose yang terakhir ini. Di situ ada nama-nama yang Rasul Paulus juga tuliskan. Dan kembali jika kita boleh melihat dari Kolose pasal yang ke-7, di sini Rasul Paulus akan mengirimkan Tikhikus. Tikhikus dikirimkan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose nantinya, yang akan membawa surat itu dan akan memberitakan hal ikhwal Paulus dan tentang mereka yang melayani bersama Paulus. Semua hal ikhwal akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan.
Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Saudara, di sini ada sesuatu yang indah yang saya boleh dapatkan. Tikhikus boleh memberikan diri, dipakai Tuhan untuk menjalankan perintah Tuhan melalui Paulus, yaitu untuk datang kepada jemaat di Korintus, membawa surat yang boleh nantinya menghibur hati mereka dan menceritakan bagaimana kehidupan Paulus di dalam pelayanannya, bagaimana kehidupan Paulus bersama saudara seiman yang melayani saudara. Disitulah sebetulnya saya kembali diingatkan berita Natal ini bukan hanya diisi oleh berita yang secara duniawi boleh membuat kita bergembira dan berbahagia, tetapi di balik itu sebetulnya ada tangis. Tapi di balik itu semua sebetulnya ada satu tantangan. Ada satu hal yang saat ini mungkin membuat hidup saya dan hidup saudara juga tertekan. Karena saya dan saudara masih hidup di dalam dunia ini. Tetapi yang tidak bisa menekan saya dan saudara adalah sebetulnya karena saya dan saudara yakin sudah menerima Yesus yang lahir di dalam diri kita. Sehingga dari situ saya dan saudara boleh diberikan kekuatan. Melalui Yohanes pasal 16 ayat 33, saudara. Di situ firman Tuhan berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. James from John chapter 16 verse 33. The Lord Jesus remind his disciple and remind me also, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. So we must stay focused on Jesus Christ. If we stay focused in our surrounding, we have so much trouble. Many things will make our heart bitter. Trouble. But we know Jesus already conquered the death. He overcome the world. And He gave His peace to you, to me, and to us. That's one of the Christmas message that I and you must have. Di dalam dunia ini saudara, saudara bisa merasakan secara pribadi, secara keluarga, secara kelompok besar yang saudara miliki. Kedamaian itu mungkin sudah sulit kita dapatkan. Tetapi biarlah hanya di dalam Yesus yang sudah mengasihi saya, yang sudah mengasihi saudara. Disitulah saya dan saudara harus kembali berpegang. Disitulah saya dan saudara harus kembali masuk. Seringkali kita, termasuk saya juga digoyahkan oleh hal-hal yang lahiriah. Tetapi kembali Tuhan Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Kamu mau kemana lagi Yusika? Kamu mau kemana lagi anak-anakku? Kamu akan membuat dirimu trouble jika kamu tidak mau datang kepadaku. Karena dunia ini menjanjikan sesuatu hal yang sukar. Sehingga dari sini saudara, di masa Natal ini juga sebetulnya saya dihiburkan untuk saya kembali hanya kepada Tuhan Yesus. Kehidupan saat ini tambah susah. Kalau lebih fair lagi sebetulnya, kehidupan iman saudara tambah susah di Amerika ini. Saudara, dari hari ke hari, kalau saudara tidak benar-benar mau berserah kepada Tuhan Yesus, hidup saudara jauh daripada Tuhan mungkin. Hidup saya jauh daripada Tuhan. Tanpa firman Tuhan yang diam, tanpa diri saudara mau persilahkan Tuhan ambil dan bernaung, saudara, hidup kita sebetulnya akan jauh daripada sukacita yang Tuhan sudah janjikan. Yang kita terima akan janji aniaya itu yang akan saya dan saudara alami dari ke hari, saudara. Yang membuat hidup kita banyak masalah. Sehingga dari sini Rasul Paulus juga mengatakan berikutnya di pasal ke-9 dari pasal 4 ayat 9, ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia, yang kekasih seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Dahulu memang Onesimus tidak berguna bagimu,
tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku.